Universitas Negeri Surabaya mengedepankan komitmen terhadap pendidikan inklusif dengan menjadikan kampus sebagai tempat yang ramah bagi semua, termasuk mahasiswa disabilitas. Salah satu langkah nyata adalah dengan menyediakan fasilitas yang aksesibel dan program dukungan akademis yang memadai. Sebagai bagian dari tugas mata kuliah pendidikan inklusif, kami melakukan wawancara dengan mahasiswa pendidikan luar biasa. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali pengalaman, tantangan, serta solusi yang dihadapi oleh mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran. Perspektif mereka akan menjadi bahan berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusif di UNESA. Dengan semangat kolaborasi dan saling mendukung, UNESA bertekad untuk terus berinovasi demi menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik bagi semua mahasiswa tanpa terkecuali. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Anjeli Dwi Sukresni dengan NIM akhir 097. Saya Devina Natapwa dengan NIM akhir 194. Dan saya Warda Aziza dengan NIM akhir 247. Dan saya Erika Birevana dengan NIM terakhir 197. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami di sini dari kelompok 2 akan mewawancarai kakak yang ada di sebelah kita. Boleh silakan diperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo teman-teman semua dan juga para bapak ibu dosen PG PAUD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftahul Salamah dari Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2023 PLBD, dan saya berasal dari Kota Mojokerto. Halo Kak Mita. Baik, terima kasih kakak sudah meluangkan waktunya untuk kita. Langsung saja, kami ini sangat senang bisa bertemu dengan kakak dan berbincang dengan kakak. Sebelum kita mulai, kita ingin menyampaikan bahwa tujuan kami untuk belajar lebih banyak tentang pengalaman dan pandangan kakak, terutama terkait dengan inklusi, aksesibilitas, serta dukungan yang dirasakan sebagai mahasiswa di UNESA. Kami juga memastikan bahwa percakapan ini berjalan dengan santai dan nyaman. Jadi kalau ada pertanyaan yang tidak nyaman untuk dijawab, boleh kakak bilang atau kakak langsung saja mengucapkan kepada kita. Yang paling penting bagi kami adalah mendengarkan suara dan perspektif kakak tentang pengalaman kakak yang sangat berharga dan bisa memberikan wawasan baru bagi mereka. Langsung saja untuk urutan pertanyaan yang pertama, saya ajukan kepada Kakak Erika. Saya ingin bertanya Kak, apa yang membuat kakak memilih Universitas Negeri Surabaya sebagai tempat untuk melanjutkan pendidikan? Oke Kak, saya langsung menjelaskan kenapa sih saya memilih kuliah di Universitas Negeri Surabaya gitu ya Kak ya. Kenapa kok nggak milih di tempat kampus-kampus lain gitu ya Kak ya. Nah, sudah kita ketahui bahwasanya UNESA itu sekarang sangat terkenal gitu ya Kak ya. Bahwasanya UNESA itu menerima disabilitas gitu. Terus nggak hanya menerima disabilitas aja Kak gitu. Mungkin dari juga segi fasilitasnya, terus dari dosen-dosennya yang ramah, terus di UNESA itu pun juga menyiapkan jalur khusus untuk disabilitas. Mungkin teman-teman disabilitas itu juga bisa sih daftar melalui jalur UTBK. Jalur UTBK itu kan jalur pemerintah ya Kak. Iya. Ya. Tapi selain melalui jalur pemerintah, UNESA ini juga menyediakan jalur tes khusus untuk disabilitas. Jadi saya sangat tertarik sekali Kak gitu. Terima kasih dari penjelasan kakak. Langsung saja untuk pertanyaannya selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Andi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana pengalaman kakak selama berkuliah di UNESA terkait fasilitas dan aksesibilitas bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus? Oke, saya akan menjelaskan ya Kak terkait pengalaman-pengalaman yang untuk saat ini yang saya alami. Mungkin
saya akan menyampaikan pengalaman saya dulu ya Kak ya, yang mungkin dari segi pendidikan terutama di FIP atau pendidikan PLB itu sendiri gitu. Kalau di jurusan saya untuk saat ini aksesibel sih Kak. Karena di PLB itu tempatnya sudah ramah disabilitas, mulai dari sarana prasarana yang sudah disediakan gitu, seperti kayak ada guiding block gitu ya Kak ya. Nah, di mana dengan adanya jalur-jalur tersebut itu memudahkan kita yang disabilitas netra itu mandiri, semisal kayak mau ke musola, mau menuju ke kelas atau mau kemanapun itu. Jadi kita tinggal mengikuti jalur-jalurnya. Mungkin kakaknya juga penasaran sih, kok bisa tahu ya kalau belok itu gimana gitu. Nah, jadi di guiding block itu ada kayak pertigaan gitu Kak istilahnya. Kalau di jalur guiding block itu kayak ada bulat-bulat gitu bentuknya. Nah, di mana itu ditunjukkan bahwasanya kita waktunya belok gitu. Terus mungkin kakaknya juga penasaran nih, mungkin apakah Mbak Miftah ini kalau kuliah itu selalu dibantu ya sama teman-temannya menuju ke ruangan kuliahnya gitu ya Kak ya? Ya tentu saja tidak dong Kak, karena di PLB itu sendiri setiap pintu-pintu kelas itu mungkin di PGPO juga kemarin saya pegang itu ada kok Kak. Nah, kemarin soalnya saya juga ditunjukin sama teman-teman gitu. Sama teman-teman PGPO juga yang nunjukin gitu. Dengan adanya braille itulah kami selalu bisa membaca bahwasanya besok kita ada matkul di ruangan berapa, ruangan kosong berapa itu ada Kak gitu. Jadi memudahkan untuk kami. Terus selain itu juga dari ada ram tangganya juga Kak. Nah itu tangga-tangganya itu khusus untuk disabilitas, disediain untuk teman-teman disabilitas gitu, baik untuk tunanetra maupun tunadaksa dan untuk disabilitas yang lainnya, agar tidak rawan jatuh gitu kan, terus agar mudah diakses juga gitu. Nah, untuk website UNESA itu sendiri mungkin dari SSO ya Kak gitu. Nah, dari SSO itu mungkin biasanya kan ada dosen yang kayak ngasih tugasnya itu nguploadnya di Cydia gitu ya Kak. Nah, apakah saya juga selalu dibantu sama teman-teman? Ya tentu saja tidak juga Kak itu. Ya, laptopnya itu mereka pakai aplikasi pembaca layar yang disebut dengan screen reader atau NVDA gitu. Dimana SSO UNESA itu sudah disetting agar website UNESA itu bisa terbaca oleh aplikasi-aplikasi tunanetra tersebut gitu. Jadi juga di handphonenya. Iya, sama Kak. Kalau di handphone itu ada aplikasi pembaca layarnya namanya ini ada Smart Voice, Jazzwall, Smart TTS, Vocalizer suara dan masih banyak lagi lainnya gitu. Jadi ya kayak misal akademik, Siakadu gitu, Simontasi, ada TEP gitu, itu juga ada, aku baca semua gitu. Terus kita kalau ngupload tugas juga bisa sendiri gitu. Jadi kakak sangat mandiri ya. Iya gitu. Terus itu kan dari jurusan saya Kak. Terus kalau namanya juga UNESA kan katanya ramah disabilitas ya Kak. Tetapi kalau dari jurusan lain itu kayaknya belum sih Kak, belum aksesibel. Mungkin kayak dari FPS terus BK itu belum aksesibilitas semua sih Kak. Mulai kayak dari mau ke kampusnya terus kayak ada selokan-selokannya gitu loh Kak. Itu yang harapan saya tuh pengen diperbaiki gitu, karena untuk teman-teman disabilitas kedepannya gitu. Karena teman-teman disabilitas itu kan mereka berhak mendapatkan pendidikan sesuai seperti peminatan mereka, seperti hal layaknya teman-teman ini. Teman-teman kan pasti memiliki keinginan yang berbeda-beda, ada yang pengen jurusan ini, ada yang pengen jurusan itu gitu Kak. Nah, agar membantu teman-teman disabilitas juga itu semua dibuat inklusif. Terima kasih Kak atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya silakan Aziza. Jadi Kak, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak sejauh mana kampus mendukung mahasiswa inklusi berkebutuhan khusus di dalam maupun di luar kelas?
Dari dosen-dosennya itu sendiri juga mendukung sih Kak, terus dari segi teman-temannya itu juga mendukung gitu. Contohnya gini, dosennya itu menyesuaikan kebutuhan belajar siswanya gitu. Tergantung dosennya ya Kak ya, ada yang ngasih ujian secara lisan, jadi kita langsung gitu, dosennya ngasih soal terus kita langsung ngomong gini. Ada juga yang dosennya itu ngasih file berupa Word gitu, dikirim di WA kita masing-masing yang disabilitas netra, entah apapun tuh disabilitasnya ya Kak ya. Terus nanti kita kerjain melalui laptop gitu Kak, diketik pakai laptop gitu Kak. Setelah sudah nanti dikumpulin lagi ke dosennya melalui WA dosennya. Kalau untuk teman-temannya sendiri itu sangat mendukung juga sih Kak, karena kalau misal ada dosennya yang menampilkan video atau PPT di depan gitu ya Kak ya, teman-teman yang di sebelahnya itu selalu berusaha untuk mendeskripsikan gitu Kak, mendeskripsikan apa yang ada di depan gitu. Jadi UNESA itu sangat mendukung sekali, nggak hanya sarana dan prasarananya saja, tapi juga dari segi lingkungannya juga. Bagaimana sih kakak dapat berbagi pengalaman positif atau tantangan yang pernah kakak hadapi selama berkuliah di UNESA ini? Tantangan yang saya hadapi itu seperti kayak saya kadang-kadang kayak ragu, takut ngerjain tugasnya itu takut salah gitu Kak. Takut salah, terus kadang-kadang itu kadang-kadang ada 1-2 orang itu teman-teman yang tidak mau menerima disabilitas gitu, kadang mau menerima kita karena terpaksa gitu, tapi di sini kita itu berusaha semaksimal mungkin agar tidak memberatkan atau membebani teman-teman gitu. Jadi kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ada senangnya gitu. Baik Kak, mungkin adakah pesan yang ingin Kakak sampaikan kepada mahasiswa lain atau pihak kampus terkait pentingnya menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semuanya? Oke. Saya akan menyampaikan kesan dan pesan terutama untuk para dosennya juga ya Kak ya. Mungkin nggak hanya di pendidikan saya aja, mungkin dari jurusan manapun, saya berharap sekali mungkin dosennya itu yang mungkin yang dari jurusan lain tuh juga ramah disabilitas, terus nanti berusaha memberikan aspirasi mengenai sarana prasarana yang sudah yang harus diberikan untuk teman-teman disabilitas gitu. Karena untuk saat ini itu di UNESA itu belum seluruhnya inklusi, mungkin masih dari jurusan saya aja Kak gitu, yang dari jurusan lain kan emang belum gitu. Untuk teman-teman mahasiswa, terutama untuk teman-teman non disabilitas, jangan lupa selalu dukung kita. Kalian intinya itu tidak boleh membeda-bedakan gitu ya, harus saling merangkul satu sama lain gitu. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak, terutama kelompok kami sudah dibantu oleh kakaknya yang sebesar-besarnya atas waktu yang telah kakak luangkan untuk berbagi pengalaman, pandangan, dan refleksi selama wawancara ini. Apa yang telah kakak sampaikan sangat berharga, tidak hanya bagi kami sebagai pewawancara, tetapi juga bagi setiap individu yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, lebih menghargai keberagaman, dan lebih mendukung kebutuhan khusus semua mahasiswa. Dari apa yang kakak bagikan, kami semakin memahami bahwa inklusi bukanlah sekedar menyediakan fasilitas fisik yang memadai, tetapi juga tentang bagaimana kita semua dapat menciptakan ruang yang benar-benar terbuka, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai tanpa memandang latar belakang atau kemampuan mereka. Semoga wawancara ini menjadi bagian dari upaya yang lebih luas untuk mendorong perubahan positif di lingkungan pendidikan, di mana aksesibilitas bukan hanya tentang kemudahan fisik, tetapi juga mengenai kesempatan yang setara bagi semua untuk berkembang. Mungkin dari kakak ada yang ingin disampaikan untuk memotivasi teman-teman disabilitas di luar sana? Oke.
Jangan lupa untuk bersemangat untuk teman-teman disabilitas di luar sana yang mungkin saat ini belum mendapatkan pendidikan halnya yang layak untuk saya saat ini gitu. Semoga aja nanti ada orang-orang baik yang bakal memperjuangkan untuk teman-teman semuanya gitu. Amin. Sekali lagi terima kasih atas keberanian dan keterbukaan kakak dalam berbagi cerita ini, dan kami berharap yang terbaik untuk perjalanan kakak ke depannya. Oke, terima kasih banyak ya kak.